Bab 79, Genos Hati Singa, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Para tetua yang duduk di meja bundar terdiam beberapa saat. Mereka hanya menatap patung dan batu peringatan yang telah ditarik Eugene dengan ekspresi bingung. Kemudian, seseorang berdiri dari tempat duduknya. Itu adalah pria parubaya yang rambut abu-abunya semakin mendekati warna putih. Itu adalah Doines, pemimpin Dewan Tetua dan Hati Singa Abadi. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dia perlahan berjalan ke patung dan batu peringatan. Doines bersenandung saat dia menilai patung yang tampak dalam kondisi sempurna, tanpa bekas kerusakan. Tingkat realismenya sangat menakjubkan sehingga sulit dipercaya bahwa ini hanyalah sebuah patung. Setelah Doines mengamati patung itu, yang telah diukir secara realistis sehingga bahkan bekas luka terkecil dari subjek telah direproduksi, tatapannya kemudian beralih ke batu peringatan yang ditempatkan di kakinya. Hamel Dinas, Doines membaca. Hamel bodoh, terdengar gumaman dari para tetua. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan, Gilead bangkit dari tempat duduknya dan mendekati patung Hamel. Matanya beralih di antara wajah patung dan kata-kata di batu peringatan, tatapannya penuh kejutan. Di mana patung ini? Bagaimana Anda bahkan menemukannya? Doines menoleh untuk melihat Eugene. Dongeng terkutuk itu telah menyemburkan segala macam kata-kata kotor dan rekayasa tentang Hamel, sementara secara permanen melabelinya dengan gelar Hamel bodoh. Sekarang setelah Eugene mengeluarkan batu peringatan ini dan menunjukkannya kepada mereka, julukan yang diberikan oleh dongeng tidak akan lagi melekat pada Hamel, dan kehormatannya pasti akan dipulihkan. Itulah mengapa Eugene dengan senang hati menyaksikan ketika Dewan Tetua bertukar gumaman, mata mereka tertuju pada batu peringatan. Eugene mulai menjawab pertanyaan Doines, seperti yang diketahui oleh para tetua Dewan, selama 2 tahun terakhir aku telah mempelajari sihir di Arot. Secara alami, Eugene sudah menemukan alasan. Selama berada di perpustakaan kerajaan Arot, Akron, saat dia tenggelam dalam teks-teks magis yang disimpan di dalam Aula Wise Siena, dia dapat mempelajari tentang kuburan Hamel melalui Grimoire, kerajinan penyihir. Bagaimana? Doines menuntut. Itu karena aku adalah anggota pertama dari klan Leonhard yang pernah bertemu dengan witchcraft. Saya menduga bahwa itu mungkin karena pengaturan Lady Siena, jawab Eugene, memastikan terdengar seolah-olah dia tidak dapat mengkonfirmasi apapun dan hanya membuat tebakan. Bagaimanapun, begitulah cara dia mengetahui tentang kuburan Hamel. Kemudian, Eugene pergi ke Nahama untuk menemukan kuburan. Sir Hamel adalah teman lama nenek moyang kita. Tidak seperti anggota partinya yang lain, dia tidak bisa kembali dari Helmut, dan sebaliknya dia dengan mulia mengorbankan dirinya demi rekan-rekannya. Eugene terdiam karena malu. Untuk menyebut kematiannya sendiri sebagai pengorbanan yang mulia, Eugene merasa malu harus mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya sendiri. Tetapi terlepas dari sedikit kesombongan ini, lidah Eugene terbukti cukup lincah saat dia melanjutkan ceritanya. Saat berkeliaran di gurun Nahama, saya mencari kuburan, dan akhirnya saya menemukan lokasinya. Tentu saja, semuanya tidak berjalan mulus. Pintu masuk ke kuburan Hamel kebetulan adalah tempat para asasin dan Sen Samans dari Nahama mendirikan kamp mereka. Doines bersenandung saat dia menerima fakta-fakta ini. Aku yakin kalian semua sudah mengetahuinya, kan? Bahwa Nahama menggunakan badai pasir untuk melahap wilayah Turas. Penjara bawah tanah di mana kuburan Hamel berada kebetulan adalah tempat di mana kelompok dukun pasir yang ditempatkan di gurun membuat markas mereka. Sejak saat itu, Eugene tidak perlu terus mencampurkan kebohongan ke dalam ceritanya. Segala sesuatu yang lain adalah kebenaran setelah semua. Setelah menerobos serangan dukun pasir dan penyergapan dari Assassins, saya berhasil menemukan jalan ke kuburan Sir Hamel. Dan di sana aku menemukan patung ini dan batu peringatan. Saat Eugene mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya agar tidak gemetar karena marah. Kuburan itu telah rusak parah oleh seseorang. Hanya patung dan batu peringatan yang tetap utuh. Untuk memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi di sana, Eugene harus memberitahu mereka tentang mayat Hamel dan bagaimana mayat itu digunakan untuk membuat Death Knight. Eugene dengan tenang mengungkap keseluruhan cerita dengan ekspresi sedih di wajahnya, tetapi para tetua mendengarkannya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Saya hampir tidak berhasil mengalahkan Death Knight, memungkinkan saya untuk memulihkan patung ini dan batu peringatan. Tapi kemudian, aku bertemu dengan Dungeon Master of the Desert yang terkenal kejam. Amelia Merwin sendiri. Penatua yang berpengalaman dalam sihir terangkat dari kursinya dengan terkesiap. Kamu bertemu dengan Death Answerer. Tapi kemudian, bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup? Itu karena Raja Iblis dari penjara secara pribadi campur tangan. Saat Eugene mengatakan ini, dia mendongak untuk melihat reaksi para tetua. Saat nama Raja Iblis penjara diucapkan, tidak ada yang bisa tetap di kursi mereka. Semua tetua berlari dan menatap Eugene dengan ekspresi kaku. Penahanan Raja Iblis. Apakah Tuan Helmut benar-benar turun ke lokasi itu secara langsung? Eugene menjawab pertanyaan mereka dengan tenang, iya. Dia menghentikan Amelia Merwin yang mencoba membunuhku, dan mengizinkanku pergi sambil mengatakan sesuatu tentang sumpah dan niat baiknya. Juga, dia menyuruhku untuk memberikan peringatan. Sebuah peringatan. Dia mengatakan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kesenangan. Itu adalah peringatan bahwa niat baiknya dan keheningan Helmut yang berkelanjutan tidak dapat berlanjut selamanya.
Dengan ini, Eugene telah menyampaikan peringatan itu. Eugene tidak tahu sumpah sialan macam apa yang dibuat Vermont. Namun, Raja Iblis Penjara telah dengan jelas memberikan peringatan bahwa kedamaian saat ini tidak akan bertahan selamanya. Setelah mendengar peringatan seperti itu, mereka semua perlu membuat persiapan ketika perdamaian ini akhirnya pecah. Doines menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan membawa berita yang menggemparkan seperti itu bersamamu. Mereka telah memanggil Eugene untuk menginterogasinya tentang keberadaannya. Namun, interogasi Eugene sekarang telah mengungkapkan masalah besar yang tidak terduga. Salah satu tetua mengemukakan kekhawatirannya, mungkinkah Helmut sedang mempersiapkan perang dengan Nahama yang bertindak sebagai pelopor mereka. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Jika Raja Iblis benar-benar ingin mengakhiri perdamaian ini, maka dia tidak perlu memberikan peringatan seperti itu. Doines meredakan ketakutan mereka. Setelah berbalik untuk melihat para tetua yang bergumam, Doines melanjutkan berbicara, kebebasan tanpa tanggung jawab itu hanya kesenangan. Apakah kamu ingat apa kata-kata yang tepat dari Raja Iblis dari kurungan itu? Eugene menggigil dan mengakui, setelah menghadapi makhluk seperti itu secara pribadi dan bahkan setelah saya dipanggil olehnya, tidak mungkin saya bisa melupakan momen itu selama sisa hidup saya. Dia tidak akan membiarkan dirinya melupakan kata-kata itu. Bibir Eugene meringis saat dia mengingat keinginan membunuh dan kemarahan yang dia rasakan saat itu. Saya merasa seperti saya terus menunjukkan niat baik dan rasa hormat yang cukup kepada keturunan Vermont. Saya telah menghormati kebebasan mereka untuk tidak menunjukkan niat baik atau rasa hormat sebagai balasannya. Namun, saya khawatir Anda mungkin mengabaikan niat baik saya yang berkelanjutan. Pertama dan terpenting, saya adalah penguasa banyak binatang iblis dan rakyat iblis, seorang Raja Helmut. Dengan kebebasan datang tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kesenangan. Keturunan Vermont, ceritakan ini kepada semua orang di klan Leonhardt. Jangan menganggap niat baik yang telah saya berikan kepada Anda sebagai insentif untuk bertindak terlalu jauh. Jika Anda tidak memberi saya rasa hormat saya, maka saya tidak akan lagi menghormati Anda semua. Leluhurmu mungkin telah membuat sumpah sebagai ganti kebebasannya, tetapi sekarang akhir dari janji itu semakin dekat. Waktunya akan tiba bagi roda yang terhenti untuk kembali bergerak maju sekali lagi. Memang, ini benar-benar peringatan, Doines setuju sambil menggelengkan kepalanya dengan cemas dan kembali ke kursinya di meja bundar. Dia jatuh ke kursinya dengan bunyi gedebuk dan tenggelam dalam pikiran selama beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Pertama-tama, sudah jelas bahwa Raja Iblis dari penjara telah memberi kita sedikit kelonggaran. Selama kita tidak memanfaatkan niat baiknya, era mengerikan dari 300 tahun yang lalu itu tidak boleh diciptakan kembali di masa sekarang. Petik 2. Karena dia bahkan memberi kita peringatan, aku percaya bahwa perdamaian saat ini pasti akan hancur pada akhirnya, Gillette berargumen dengan ekspresi keras sambil memelototi Doines. Bahkan sekarang, bukankah Nahama masih melanjutkan invasi selama berabad-abad keturas? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Helmut tidak berada di balik rencana jahat mereka dan bahwa Raja Iblis dari penjara bukanlah orang yang mendorong mereka untuk melakukannya? Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak pergi mencari Raja Iblis dari penjara dan menanyakannya sendiri, Patriark? Doines bertanya dengan sinis saat dia menoleh ke Gillette dengan senyum pahit. Era ini telah berlangsung selama 300 tahun. Setelah nenek moyang kita mengamankan sumpah dan kembali dari Helmut, Raja Iblis Penjara dan Iblis Kehancuran tidak lagi mengancam dunia dan perdamaian pun terjadi. Patriark, saya telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dan saya percaya bahwa kedamaian kita saat ini indah dan berharga. Gillette mempertahankan kesunyiannya. Tentu saja, tidak aneh jika kedamaian ini hancur setiap saat. Dua Raja Iblis terkuat masih hidup dan sehat, dan para iblis dan penyihir hitam yang bersumpah demi mereka telah menyebar ke seluruh benua. Namun, terlepas dari semua itu, perdamaian tetap bertahan, tegas Doines. Gillette memanggil Doines, pemimpin dewan. Mengabaikan panggilan itu, Doines berargumen, bahkan Great Vermont tidak mampu mengalahkan Raja Iblis Penjara dan Raja Iblis Kehancuran. Di antara Leonhardt, menurutmu siapa yang bisa membunuh Raja Iblis? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan mampu melakukannya pada usia saya? Atau mungkin cucu saya bisa melakukannya untuk saya? Bagaimana dengan Anda, Patriark? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Petik 2. Saat Doines berbicara, suaranya semakin memanas. Dia memelototi Gillette sambil melanjutkan, setelah mengumpulkan semua angkatan bersenjata klan Leonhardt, apakah Anda berani menyombongkan diri bahwa mereka akan lebih kuat dan lebih terampil daripada leluhur kita dan rekan-rekannya dari 300 tahun yang lalu? Saya yakin Anda tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Nenek moyang kita hanya membawa 4 temannya untuk membunuh Raja Iblis Pembantaian, kekejaman, dan kemarahan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saat ini ada orang di dunia yang mampu mengulangi hal seperti itu? Klan Leonhardt bukan satu-satunya yang merasa terancam oleh ini. Peringatan dari Raja Iblis Penjara ini ditujukan untuk semua orang di dunia, Gillette akhirnya menunjukkan. Ya, Anda benar, Doines dengan mudah menyetujui. Namun, kami adalah keturunan dari Great Vermont. Jika kita akhirnya menghadapi Helmut, kitalah yang harus melawan mereka dari garis depan. Patriark, dalam perspektif Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami siap untuk itu?
Eugene hanya berdiri di sana tanpa bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengharapkan debat semacam ini meletus saat dia menyampaikan peringatan itu. Konten iklan. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh Eugene. Jenderal kursi ini mungkin bertengkar satu sama lain, tetapi ini tidak akan berpengaruh pada apa yang telah diputuskan oleh Eugene. Eugene adalah reinkarnasi Hamel. Meskipun dia tidak tahu mengapa Vermont memutuskan untuk mereinkarnasi Hamel, atau apa yang mungkin dipikirkan Vermont, Hamel telah lama bersumpah untuk membunuh semua Raja Iblis. Itu juga tujuan yang telah disumpah oleh Sienna, Molon, dan Anise, mereka yang bertarung bersama Hamel. Tentang peringatan ini, sementara baik klan Hati Singa, maupun Kekaisaran Kill tidak akan berani melanggar niat baik Raja Iblis, Kekaisaran Suci dan Aliansi Anti-Iblis masih menempatkan pasukan mereka di perbatasan mereka dengan Helmut, salah satu tetua Dewan Mengangkat. Pembenci Raja Iblis yang biadab itu akan segera meningkatkan kekuatan mereka untuk menyerang Helmut begitu kita menyampaikan peringatan itu, kata Klein sambil berkeringat deras. Tapi Doines mendengus dan menggelengkan kepalanya tidak setuju, jika mereka begitu bersemangat, mereka pasti sudah memobilisasi pasukan yang dikerahkan di sana. Kekaisaran Suci dan Aliansi Anti-Iblis tidak berniat untuk benar-benar mencoba menghadapi Helmut dalam konfrontasi langsung. Itu hanya tindakan terang-terangan. Jika mereka menyadari bahwa situasinya semakin serius, mereka akan segera menarik pasukan mereka kembali dari perbatasan. Raja Iblis Penjara bukanlah satu-satunya Raja Iblis di Helmut, Gillette mengangkatnya sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Kehancuran mungkin memiliki pendapat yang berbeda dari Raja Iblis Penjara. Mengabaikan peringatan Gillette, penatua lain mengusulkan, Raja Iblis dari penjara setidaknya memberikan peringatan bahwa sumpah akan segera berakhir. Dia bahkan menawari kami kesempatan lain. Jika dunia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas padanya, maka Raja Iblis dari penjara mungkin. Dia bahkan mungkin akan membuat sumpah lagi bersama kita. Sumpah yang isinya tidak kita ketahui. Tentu saja, Raja Iblis mungkin masih mengamuk seperti yang mereka lakukan 300 tahun yang lalu. Namun, mereka tidak melakukannya sekarang, kan? Petik 2. Eugene tidak ingin mendengarkan pertengkaran seperti itu lagi. Menyela perdebatan dia bertanya, bisakah saya mengambil barang-barang ini kembali sekarang? Meskipun dia telah menyuarakan permintaannya sebagai pertanyaan, Eugene tidak menunggu jawaban dan segera meletakkan patung dan batu peringatan itu kembali ke dalam jubahnya. Doines terlambat memberikan izinnya, karena kamulah yang membawanya ke sini, maka tidak apa-apa bagimu untuk membawanya kembali. Tapi apa yang ingin Anda lakukan dengan mereka? Saya ingin membawa mereka ke makam leluhur besar dan meninggalkan mereka di sana, usul Eugene. Mengapa di sana? Tanya Doin. Eugene menjawab, makam Sir Hamel telah dihancurkan, tapi tolong lihat batu peringatan ini. Dinasti Hamel. Dia bajingan, idiot, bajingan, sampah. Abaikan kutukannya, lihat saja apa yang tertulis di bawah ini, Eugene meminta dengan canggung. Tapi dia juga pemberani, setia, bijaksana, dan hebat. Untuk mengenang pria bodoh ini, yang mengorbankan dirinya untuk semua orang dan yang pertama meninggalkan kita. Nenek moyang kita dengan tulus berduka atas kematian Sir Hamel. Tetapi kuburan yang dengan susah payah mereka gali untuknya dihancurkan oleh beberapa bajingan celaka dan sekarang telah runtuh sepenuhnya, kata Eugene tanpa rasa bersalah. Demi Sir Hamel yang telah lama meninggal, dan demi leluhur kita yang agung, saya percaya bahwa patung dan batu peringatan ini harus diabadikan di dalam makam leluhur kita. Doines dan para tetua lainnya tidak bisa langsung memberikan jawaban dan mau tidak mau memikirkan permintaan ini. Eugene memanfaatkan keheningan yang disebabkan oleh renungan mereka dan menambahkan beberapa kata lagi, meskipun aku mungkin tidak diajar secara pribadi oleh Lady Sienna, aku telah membaca mahakarya yang dia tinggalkan, Witchcraft, dan aku berhasil mendapatkan sedikit memahami. Guru saya, Sir Lovelian, adalah seseorang yang mewarisi warisan Lady Sienna, jadi saya, sebagai murid Sir Lovelian, juga dapat menyebut diri saya sebagai murid Lady Sienna. Memikirkan bahwa hari itu akan tiba ketika dia dengan sukarela menyebut dirinya murid Sienna. Dengan kata lain, saya adalah murid Lady Sienna dan juga keturunan dari nenek moyang kita bersama. Saya juga orang terakhir yang membayar upeti ke makam Sir Hamel. Sesepuh tidak bisa berkata-kata dengan daftar pencapaian ini. Karena itu, saya percaya bahwa saya harus menjadi orang yang secara pribadi menempatkan patung ini dan batu peringatan di makam nenek moyang kita, akhirnya Eugene menyimpulkan. Aku mengerti maksudmu, kata Doines akhirnya. Namun, seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, makam leluhur kita bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesukamu. Saya khawatir saya tidak bisa memberi Anda izin begitu saja, tapi... Petik 2. Doines berhenti berbicara sejenak untuk melihat sekeliling ruangan. Jika kita berbicara tentang batu peringatan Sir Hamel, saya setuju bahwa itu harus diabadikan di makam leluhur kita, Gillette memberikan dukungannya pada proposal Eugene. Charmaine mengangguk, dan reaksi para tetua lainnya menunjukkan bahwa mereka juga setuju. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain membuka jalan menuju makam, Doines mengakui. Eugene diam-diam bersorak gembira. Dengan ini, dia tidak perlu mencari kuburan Vermont sambil mencoba menghindari perhatian.
Saya mungkin tidak dapat membuka peti mati di depan mereka, tetapi menemukan lokasi tepatnya adalah langkah penting. Dia mungkin tidak dapat segera memeriksa isi peti mati, tetapi dia bisa kembali lagi nanti dan membuka peti mati ketika dia sendirian. Pada saat itu, tidak perlu memperhatikan untuk menghindari pemberitahuan dari Ksatria Singa Hitam dan Dewan Tetua. Jika mereka dengan sungguh-sungguh mencoba menghalanginya untuk melakukannya, lalu apa yang menghentikannya untuk memukuli mereka dan membuka jalan? Karena aku perlu waktu untuk membuka jalan, kamu harus menyimpannya bersamamu untuk saat ini, Doines menginstruksikan Yujin. Iya, menerima Yujin. Dia butuh waktu. Apakah itu berarti makam itu disegel dengan sihir? Yujin ingin mengajukan pertanyaannya secara terbuka, tetapi dia menahan keinginan untuk melakukannya dan hanya mengangguk pelan. Mengakhiri masalah ini, Doines berkata, baiklah. Genos, Anda harus membawa Yujin ke kamarnya. Sayangnya tampaknya reuni patriark dengan putra angkatnya harus ditunda untuk sementara waktu. Saya khawatir kita masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Petik 2. Iya, kata Genos, menundukkan kepalanya dan mendekati Yujin. Setelah menundukkan kepalanya kepada sesepuh dan patriark, Yujin berbalik dan meninggalkan ruangan bersama dengan Genos. Melihat situasi ini, sepertinya tidak mungkin mereka akan menyatakan perang terhadap Helmut, pikir Yujin pada dirinya sendiri ketika dia pergi. Setelah klan menyampaikan peringatan ini kepada Kaisar Kill, tampaknya para pemimpin dari berbagai kerajaan akan berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan di masa depan. Meskipun tidak mungkin ada tindakan berarti yang benar-benar akan diambil, tindakan mendiskusikan tindakan balasan saja sudah cukup bagi Yujin untuk merasa dibenarkan karena telah menyampaikan peringatan itu. Anak, saat Yujin berjalan menyusuri koridor bersama Genos, pria itu tiba-tiba angkat bicara. Begitu kita sampai di bawah, biarkan aku melihat patung dan batu peringatan itu sekali lagi. Itu mudah, tapi mengapa membuat permintaan seperti itu? Yujin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin menawarkan beberapa bunga kepadanya, Genos mengungkapkan. Mengapa membawa bunga tiba-tiba? Yujin menoleh untuk melihat Genos dengan bingung, hanya untuk membeku saat melihatnya. Mata Genos berlinang air mata. Yujin ragu-ragu, tidak yakin harus berkata apa, kenapa kau menangis begitu tiba-tiba? Aku tidak menangis, Genos dengan terang-terangan berbohong sambil melebarkan matanya dan menatap langit-langit. Saya menderita konjungtivitis, jadi terkadang air mata mengalir dengan sendirinya, terlepas dari apa yang saya rasakan. Apakah orang ini gila? Yujin tidak mengajukan pertanyaan lagi dan mempercepat jalannya ke lift. 1. Dalam bahasa Korea, frasa ini berbunyi, mereka bertengkar karena diskusi meja, debat tak berguna yang murni akademis dan gagal mencerminkan kehidupan nyata.